Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal UTS ujian tengah semester mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Baik, langsung saja kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Inti sel dan mitokondria berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat satu persatu. Untuk nomor 1 ini adalah badan Golgi. Nomor 2 inti sel, nomor 3 lisosom, dan nomor 4 itu mitokondria. Jadi inti sel dan mitokondria berarti nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2-nya inti sel dan nomor 4-nya adalah mitokondria. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan data berikut. Dinding sel, nomor 2 ribosom, nomor 3 kloroplast, nomor 4 membran sel. Organel yang terdapat pada tumbuhan adalah, di sini yang ditanyakan adalah organel pada tumbuhan. Yang pertama yang hanya terdapat pada tumbuhan itu adalah dinding sel. Kemudian kalau ribosom itu bisa pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah kloroplas atau yang terdapat pada plastida. Sedangkan membran sel itu baik sel hewan atau sel tumbuhan itu memiliki. Karena pertanyaan di sini adalah yang hanya, berarti yang tidak terdapat pada hewan. Jawabannya adalah dinding sel dan kloroplas 1 dan 3. Oke, lanjut nomor 3. Perhatikan gambar jaringan berikut. Gambar tersebut dikatakan sebagai jaringan karena tersusun atas sel yang memiliki, jawabannya adalah bentuk dan fungsi yang sama. Jadi jaringan itu tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan karakteristik yang teramati, jaringan ditunjukkan oleh nomor 1 ini jaringan. Nomor 2 ini adalah organ ya. Organ. Nomor 4 ini adalah sel saraf, sel, dan nomor 4 ini adalah jaringan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke. Kemudian nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Organ yang berperan sebagai tempat fotosintesis ditunjukkan oleh nomor. Organ pada tumbuhan untuk fotosintesis atau proses pembuatan makanan itu yaitu di daun. Berarti nomor 3. Kita lanjut nomor 5. Nomor 6. Organ dalam tubuh manusia yang menyusun sistem peredaran darah adalah, di sini peredaran darah itu berarti organ-organ yang menyusunnya adalah pembuluh darah dan jantung. Nomor 7. Urutan tingkatan organisasi penyusun organisme mulai dari tingkatan yang paling sederhana adalah, kita lihat yang pertama ini sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya, ini jawabannya. Nomor 8. Roni melakukan pengamatan komponen ekosistem buatan pada akuarium di rumahnya. Diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah ikan, kemudian yang kedua air, yang ketiga tumbuhan air, yang keempat batu, yang kelima cahaya lampu, dan yang keenam udara. Berdasarkan data tersebut yang termasuk komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Berarti di sini yang tidak hidup itu adalah air, kemudian batu, cahaya lampu, dan udara. 2, 4, 5, 6. Kita lihat cocok yang cocok. Ini bukan ya. Ini juga bukan. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5. Nah, ini mewakili 2, 4, 5.
Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Nah, dari data ini komponen yang tidak hidup itu air, batu, cahaya, dan udara. Kita lanjut nomor 9. Perhatikan beberapa makhluk hidup berikut. Apabila makhluk hidup tersebut disusun menjadi suatu rantai makanan, maka susunan yang benar adalah rantai makanan ya, hubungan makan dan dimakan. Yang pertama jelas ini padi. Ini nomor 1, padi. Kemudian padi dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Nomor 3 berarti. Kemudian katak dimakan oleh ular. Nomor 4, dan ular dimakan oleh elang. Berarti jawaban yang betul adalah 1, padi, belalang, katak. Ini salah ya. Padi, belalang, katak, ular, dan elang. Jawabannya yang ini. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan rantai makanan berikut. Ini rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Peran makhluk hidup yang tepat berdasarkan rantai makanan tersebut adalah, kita lihat satu-satu. Rumput produsen dan elang adalah konsumen 32. Ini salah ya, karena di sini elang adalah konsumen 3. Rumput produsen, tikus konsumen tingkat 1. Nah, benar ya, ini benar. Rumput sebagai produsen dan tikus konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 berarti konsumen yang memakan produsen. Ini jawabannya. Nomor 11, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Apabila populasi kepiting semakin sedikit karena banyak diburu, maka yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah, berarti kita lihat rantai makanan pada jaring-jaring makanan yang berkaitan dengan kepiting. Kalau kepitingnya misalnya di sini diburu, berarti ini berpengaruh pada remis. Remisnya bagaimana? Nah, populasi remisnya menjadi meningkat, bertambah banyak karena tidak ada yang memakannya, karena kepitingnya mati. Kalau remisnya meningkat, maka fitoplanktonnya menjadi menurun. Nah, ini jawabannya itu adalah populasi remis meningkat dan fitoplankton menurun. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Kupu-kupu sedang hinggap di bunga. Bentuk interaksi yang terjadi adalah sesuai gambar tersebut adalah, di sini berlaku hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bunga mendapatkan kemudahan dalam penyerbukan, sedangkan kupu-kupu mengambil bunga dari nektar dari bunga. Baik, kita lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Gambar A. Pada gambar A, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi pada gambar B, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Gambar dan alasan yang menunjukkan adanya pencemaran adalah, kita lihat satu-satu. Gambar A, karena ada daun yang jatuh ke sungai dan air keruh. Nah, ini salah ya. Nah, ini salah. Kemudian nomor berikutnya gambar A, sampah yang dibuang ke air menyebabkan bau tidak sedap. Ini juga salah. Gambar B, karena ada daun yang jatuh ke sungai meski air tetap jernih. Nah, ini juga salah. Berikutnya gambar B, sampah yang dibuang ke air menyebabkan bau tidak sedap. Nah, ini yang betul. Oke. Jadi jelas bahwa aktivitas membuang sampah ke sungai itu dapat menyebabkan bau tidak sedap. Sedangkan daun-daun yang jatuh
itu tidak menyebabkan pencemaran air. Kita lanjut nomor 14. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. Nah, ini kata kuncinya air. Maka di sini jawabannya adalah pencemaran air. Nomor 15. Cara penanggulangan pencemaran dengan cara memanfaatkan kembali limbah yang dapat terpakai. Memanfaatkan kembali berarti reuse. Nih, reuse. Kalau recycle ini artinya mendaur ulang, reduce itu mengurangi, dan repair itu memperbaiki. 16. Perhatikan gambar berikut. Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara sesuai gambar tersebut adalah yang pertama, ini ada asap kendaraan, jelas ya, ini asap kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik, ini juga asap pabrik, dan gas CFC. Nah, ini gas yang dihasilkan dari hair dryer, semprotan, kemudian kulkas, dan lain sebagainya. Nomor 17. Jumlah karbon dioksida di udara suatu kota besar semakin meningkat karena jumlah kendaraan semakin banyak. Wali kota mengusulkan untuk menanam pohon lebih banyak. Setujukah Anda dengan dengan usulan wali kota tersebut? Kita lihat setuju karena penanaman pohon dapat mengurangi pencemaran udara. B. Tidak setuju karena penanaman pohon tidak mengatasi pencemaran udara. C. Setuju karena penanaman pohon membuat kota menjadi rindang. D. Tidak setuju karena penanaman pohon dapat menyebabkan daun jatuh berserakan. Jawaban yang tepat adalah A. 18. Penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan semakin hari semakin meningkat. Tanpa disadari, kantong plastik menumpuk menjadi tumpukan sampah yang sulit diuraikan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi kantong plastik adalah A. Mencampur sampah plastik dengan sampah organik agar membusuk. Ini salah ya, kalau dicampur malah jadi membusuk, jadi menimbulkan bau yang tidak sedap. Membakar, ini juga salah karena akan menghasilkan gas beracun. Menumpuk sampah plastik di satu tempat sehingga tidak menyebar, ini juga bukan solusi. Mengolah kembali sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Nah, ini yang betul, atau dengan kata lain daur ulang, recycle. 19. Perubahan tanah dapat terjadi secara alami dan aktivitas manusia. Manakah di antara perubahan tanah berikut yang hanya disebabkan oleh faktor alami, faktor dari alam? Penurunan unsur hara karena pestisida, ini ulah manusia. Penggundulan karena penebangan pohon, ini juga aktivitas manusia. Banjir karena pembangunan bendungan, ini aktivitas manusia. Hilangnya lapisan tanah karena hujan lebat. Nah, ini yang betul. Hujan itu kan peristiwa alam. Nomor terakhir, proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri disebut, ini adalah bioremediasi. Itu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Biasanya mikroorganisme yang digunakan adalah Pseudomonas sp. Nah, demikian pembahasan mengenai soal UTS. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar.